Setelah kemerdekaan, Indonesia memasuki masa politik yang penuh ketidakpastian. Partai-partai tumbuh, ide-ide saling bertarung, dan rakyat mulai belajar berdemokrasi. Dari suasana yang dinamis, inilah pemilu 1955 muncul sebagai momen besar yang mengubah arah perjalanan bangsa. Pemilu 1955 adalah pemilu nasional pertama di Indonesia. Hasilnya membuat parlemen sangat beragam, dari sini berganti kabinet mulai terjadi cepat. Kabinet pertama yang memegang kendali setelah pemilu adalah Kabinet Burhanuddin Harahap. Mereka mengambil alih di saat negara masih mencari bentuk. Fokus utama kabinet ini jelas, menerbitkan pemerintahan, menegakkan aturan, dan memastikan proses demokrasi berjalan bersih. Walaupun singkat, Kabinet Burhanuddin berhasil menjaga stabilitas pemilu dan menertibkan pemerintahan. Usai Kabinet Burhanuddin, kemudian berlanjut ke Kabinet Ali Sastro Amidjojo II. Di masa ini, semangat nasionalisme semakin menguat. Indonesia mulai menegaskan sikapnya terhadap Belanda, termasuk membatalkan beberapa hasil konferensi meja bundar sebagai simbol kemandirian politik. Kebijakan nasionalisasi perusahaan Belanda mulai dijalankan, tapi di dalam negeri, hubungan pusat dan daerah justru makin tegang. Namun, ketegangan politik dan hubungan pusat daerah yang memburuk membuat situasi semakin sulit. Hal ini membuka jalan bagi terbentuknya Kabinet Juanda, sebuah kabinet zaken yang mengandalkan para ahli untuk menstabilkan negara. Kabinet Juanda menghadapi kondisi sulit, ekonomi melemah, dan konflik daerah meningkat. Di tengah tekanan ekonomi dan konflik daerah, Kabinet Juanda meluncurkan langkah bersejarah, yaitu Deklarasi Juanda. Deklarasi ini menegaskan bahwa laut di antara pulau-pulau Indonesia adalah satu kesatuan wilayah, sebuah pondasi penting bagi wawasan Nusantara dan identitas maritim Indonesia. Sejarah Indonesia tidak berjalan lurus, ia penuh percobaan, kegagalan, dan keberanian. Tapi dari masa ini, di pemilu 1955 hingga Deklarasi Juanda, Indonesia belajar memperkuat dirinya, satu langkah demi satu langkah. Keputusan-keputusan besar pada periode ini tidak berhenti sebagai catatan sejarah saja. Dampaknya terus melebar ke berbagai lini kehidupan bangsa. Pemilu 1955 menanamkan keyakinan bahwa rakyat juga bisa bersuara. Kabinet-kabinet yang silih berganti mengajarkan bahwa demokrasi itu membutuhkan kompromi, kedewasaan, dan kesabaran. Sementara Deklarasi Juanda membuka jalan baru bagi konsep negara kepulauan yang kelak memperbesar peran Indonesia di mata dunia. Di balik setiap kebijakan, ada jejak panjang usaha sebuah bangsa untuk menemukan bentuk terbaiknya. Ketika kita melihat kembali periode 1955 hingga akhir dari 1950-an, kita sebenarnya sedang bercermin pada masa kini. Pergantian kabinet, tarik-menarik kepentingan politik, berdebat soal pusat dan daerah, semua itu terasa akrab dengan realitas hari ini. Bedanya, generasi masa lalu menghadapi semuanya dengan landasan demokrasi yang masih rapuh. Mereka masih terus mencoba untuk meraba-raba, mencoba arah yang terbaik tanpa peta yang lengkap. Dari sana, kita terus belajar bahwa membangun sebuah bangsa, membangun sebuah negara tidak pernah selesai. Setiap generasi berikutnya akan selalu mendapat ujian, dan setiap keputusan yang akan menjadi pondasi bagi generasi berikutnya. Setelah melewati fase-fase penuh gejolak itu, Indonesia memasuki dekade berikutnya.
dengan harapan baru dan juga tantangan yang baru. Warisan-warisan dari kabinet-kabinet yang bekerja di bawah tekanan, serta kebijakan monumental seperti Deklarasi Juanda menjadi pondasi bagi perjalanan panjang di generasi berikutnya. Masa depan memang tidak pernah pasti, tapi sejarah selalu memberikan petunjuk bahwa bangsa ini selalu menemukan jalan keluar di tengah badai. Dari masa awal itu, Indonesia belajar bahwa persatuan adalah kekuatan yang besar, dan bahwa keberanian mengambil keputusan menjadi kunci membuka masa depan. Dengan bekal itulah Indonesia akan selalu melangkah ke babak dari sejarah berikutnya.